Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik-baik saja ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya doakan saya, Anda dan kita semua ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Pada kesempatan ini hari ini saya berada di Rumah Sakit Bakti Timah. Saya ingin mengajak kita semua untuk menapak tilas sejarah berdirinya Rumah Sakit Bakti Timah hingga sekarang yang alhamdulillah udah megah ya. Saksikan tayangan berikut ini. Ya, Rumah Sakit Bakti Timah ini punya moto melayani dengan segala hati ya, melayani dengan hati. Saya punya pengalaman yang unik ya di tahun 2017 lebih kurang. Ketika itu dua putra saya kena sakit DBD ya, Eh, dan mudah-mudahan penilaian saya ini objektif ya, walaupun baru saya sendiri. Dan dari pengalaman itu memang terasa ya, anak saya dilayani dengan cukup baik pada tahun 2017 itu. Salam, senyum, sapa itu betul-betul ya. Alhamdulillah sekitar 4 hari anak saya sudah sembuh ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewanya lagi Rumah Sakit Bakti Timah ini, ketika saya berada di Rumah Sakit Bakti Timah, saya menemukan nama ruangan yang ada di Rumah Sakit Bakti Timah itu dikasih nama dengan nama Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Ketika saya minta izin untuk pengambilan footage video di sini di Rumah Sakit Bakti Timah ini, saya menuju ke ruang humas. Nah, kebetulan ruang humasnya saya ingat betul, yaitu namanya ruang Ar-Rahman ya. Ar-Rahman kita tahu sendiri kan, nama Al-Quran, nama surah yang ada di dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman gitu. Dan ada surah Al-Lail, dan itu luar biasa. Yang penting lagi bahwa yang istimewa lagi, ternyata di Rumah Sakit Bakti Timah ini mereka ada pembinaan kepada seluruh karyawan ya, terprogram, terinci, terukur, di mana programnya diwajibkan untuk belajar ya, belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan jadwal yang ditentukan, karena mereka harus terjadwal ya, agar tidak mengganggu pelayanan terhadap pasien-pasien yang datang di Rumah Sakit Bakti Timah ini pastinya. Dan alhamdulillah ya, mereka belajar secara istiqomah. Itu menurut saya luar biasa ya. Dan yang satu lagi, mereka tidak hanya belajar baca Al-Quran, tapi mereka meminta kepada salah seorang
orang pintar ya, alim ya, orang alim, ustaz, untuk mengajar tentang membina seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Bakti Timah ini. Jadi mereka ada pengajian ya tentang keislaman, fikih, Al-Qur'an, sunnah, dan segala sesuatunya tentang Islam. Dan itulah luar biasanya yang ada di Rumah Sakit Bakti Timah ini. Oh iya, saya dapat informasi dari Humas bahwa Rumah Sakit Bakti Timah ini punya rencana ke depan ingin menjadikan Rumah Sakit Bakti Timah ini konsepnya syariah, rumah sakit syariah. Artinya rumah sakit yang punya landasan nilai dan falsafah berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Saya kira ini cukup luar biasa ya. Mudah-mudahan cita-cita dari segenap pimpinan ya ini bisa terwujud. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Dan secara pribadi saya juga mengharapkan tidak hanya Rumah Sakit Bakti Timah aja yang punya konsep syariah. Saya berharap juga seperti hotel syariah yang ada di Tanjung Balai Karimun, kreditur syariah. Sebab kan sekarang semuanya zaman-zaman kredit ya, mobil kredit, motor kredit, handphone kredit, rumah kredit, semuanya dikreditkan. Dan saya berharap Rumah Sakit Timah ini menjadi mercusuar, pencetus awal segala sesuatu yang kebutuhan umat ini harus diawali dengan konsep syariah berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Saya berharap mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh kita semua ini terwujud ya. Rumah sakit syariah, hotel syariah, bank kredit syariah, semuanya berdasarkan Al-Quran Sunnah sehingga jauh daripada riba ya. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa kebaikan ya, dan segenap keinginan yang positif Allah Subhanahu wa taala wujudkan ya, agar rumah sakit ini menjadi barokah ya. Rumah sakit Bakti Timah ini menjadi barokah, melayani betul-betul dengan segenap hati, dengan penuh kasih sayang ya, dan tulus ya. Insyaallah mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.